Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas satu hadis seputar keutamaan bulan Ramadan. Nah, ini dari hal-hal yang hendaknya kita ketahui sebelum masuknya bulan Ramadan tersebut. Yang dia merupakan ilmu-ilmu yang wajib yang perlu kita pelajari seputar masalah puasa, ya, hukum-hukum dalam masalah puasa itu sendiri. Nah, itu dari hal yang hendaknya kita senantiasa mengulang-ulanginya. Ya. Dan di antara pembahasan seputar Ramadan adalah seorang dia mengetahui dari keutamaan bulan Ramadan tersebut agar dia cinta ketika dia menyambut bulan tersebut. Itu dari ciri keimanan. Ketika datang hal-hal yang mulia, seorang disambut dengan kegembiraan. Ya. Jangan bergembira hanya nanti hari raya saja, tapi hendaknya bergembira itu dari datangnya bulan Ramadan. Bahkan para as-salaf itu sebelum datangnya bulan Ramadan, dari bulan-bulan sebelumnya, dari bulan Sya'ban, seperti sekarang ini bulan Rajab, ya, bahkan dari 6 bulan sebelumnya mereka sudah berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Mungkin dari amalan yang hendaknya kita senantiasa, ya, memperhatikan dalam kehidupan kita. Nah, ini itu ciri dari keimanan, ya. Ciri dari keimanan seorang dia bergembira dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah siapkan kepada mereka. Nah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, ya, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Ya, jadi padanya ada keutamaan Allah, ada rahmat Allah. Ya, hendaknya seorang dia bergembira ketika dia dapat suatu keutamaan, ada rahmat Allah. Nah, dia bergembira di situ. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Hal itu kata Allah lebih baik. Ya, kegembiraan dalam menyambut keutamaan-keutamaan dalam agama itu adalah hal yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Ya. Coba perhatikan orang-orang, ya, ketika masuk Ramadan. Itu kebanyakan orang itu kan sibuknya kemana? Hah? Ya, siapkan perbelanjaan begini dan begitu, tempat ini, tempat itu, nanti mangkal di mana. Ya, pikirannya dunia. Nah, tapi jarang di antara mereka yang pikir akhirat di situ. Ya. Mungkin sebagian mereka ada yang berpikir bulan puasa datang, oh sudah tidak bisa kita makan lagi nih. Ya, kita akan sengsara 1 bulan. Ini pikiran orang-orang yang tidak punya keimanan. Ya. Padahal kalau kita lihat dari amalan orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, itu mereka ketika datang bulan Ramadan, mereka penuh dengan kesiapan. Ya.
seakan-akan menyambut tamu yang agung. Ya. Jangan nanti malam sudah 1 Ramadan baru kaget. Oh, sekarang sudah orang taruh ini, gitu misalnya kan. Baru berpikir di situ. Nah, itu terlambat. Harusnya sebelum masuknya Ramadan dia sudah punya persiapan-persiapan dari ilmu agama, dari amalan hati yang hendaknya dia persiapkan. Ya. Maka di antara fikih yang kita akan terangkan di malam hari ini, seorang dia ketahui dari keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Ya. Kita akan bacakan satu hadis. Ini hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim dan sebagian lafaznya dari riwayat Muslim. Dan dia datang dalam banyak teks ya. Saya bacain dari riwayat Al-Bukhari Muslim. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin." Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan di situ wasuddifat asyayatin. Nah, telah dibelenggu syaitan-syaitan. Tapi kita baca dari terjemahan awalnya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah datang bulan Ramadan, nah, maka dibukalah pintu-pintu sorga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan para syaitan dibelenggu. Para syaitan dibelenggu. Dalam riwayat Imam Muslim di lafaz yang lain, wasuddifat asyayatin. Nah, diterangkan di riwayat Muslim, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Ya, lafaznya an-nar. Jika datang Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka. Kalau tadi yang kita baca pintu-pintu jahannam. Wasuddifat asyayatin, dan dibelenggulah para syaitan. Baik. Maknanya sama ya. Padanya dari hal yang tidak ada pertentangan dalam masalah ini. Baik. Nah, diterangkan dalam riwayat yang lain juga, idza jaa Ramadan futihat abwabus sama. Jika datang Ramadan, maka akan dibukalah pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain dikatakan abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat. Nah, jadi ini dari riwayat-riwayat terangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Menunjukkan beliau sering mengulang-ulangi hadis ini, sehingga datang dalam banyak teks dari para sahabat. Nah, baik. Jadi dikatakan tadi di awal hadis, idza jaa Ramadan, jika telah datang Ramadan. Ya. Apa itu arti Ramadan? Ramadan dari kata ramda. Ramda itu artinya panas yang sangat terik. Ya. Itu ramda. Nah, itu diterangkan dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan tentang masalah salat duha ya. Ya, salat duha yang paling utama itu ketika dikatakan dalam hadis itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabin idza ramidat al-fisal. Salatnya orang-orang yang bertobat, ini Nabi hikayatkannya akan salat duha itu. Ketika yang paling utamanya adalah ketika anak unta itu sudah mulai ramidat. Dari kata ramidah, mulai kepanasan. Ya. Dan ada hikmah-hikmah yang lain diterangkan kenapa dikatakan dia bulan Ramadan. Ya, di antaranya tadi ya, dari maknanya memang seperti itu. Panas yang terik. Sebagian ulama yang lain mengatakan dikatakan dia Ramadan dari kata yang panas, memang seperti itu maknanya. Karena dia bisa membakar dari dosa-dosa dan maksiat dengan puasa itu. Kalau kita lihat dari keutamaan puasa Ramadan itu sendiri lagi. Ya. Dan kemudian juga dikatakan dia Ramadan, ya, karena ketika itu para sahabat, ya,
berpuasa di tahun-tahun pertama dari bulan Ramadan itu bertepatan dengan musim yang sangat panas. Ya, musim yang sangat panas. Nabi dan para sahabatnya itu berpuasa ketika itu. Dan bulan Ramadan atau turunnya kewajiban puasa Ramadan itu diterangkan dalam riwayat itu di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Baik. Dan itu bertepatan di musim yang sangat panas. Nah. Baik, kemudian di antara yang lain lagi menyebutkan di antara dari mana Ramadan. Ya. Karena orang-orang Quraisy ketika itu atau manusia ketika itu, ya, mereka itu memanaskan pedang-pedang mereka, menjemur pedang-pedang mereka, diasah, dicuci, dibersihkan, kemudian dijemur. Ya. Dan nanti mereka gunakan untuk berperang lagi. Ya, di bulan Syawal. Jika persiapan peperangan ada, mereka bersiap di situ. Baik. Nah, jadi memang dari perputaran makna Ramadan itu berasal dari situ ya, dari hal yang panas, yang membakar, ya, dan yang semisalnya yang sudah diterangkan tadi ya. Baik. Jadi Nabi di sini bersabda jika datang Ramadan, beliau tidak gunakan lafaz syahrul Ramadan. Jadi ini dua penamaan ya, bisa dikatakan syahrul Ramadan dan bisa dikatakan apa? Ramadan saja. Adapun hadis yang menerangkan Ramadan dari nama Allah itu hadis yang lemah ya, tidak ada kekuatan padanya karena dalam sanadnya ada rawi yang lemah. Dan Ramadan bukan dari nama Allah. Jadi bisa dikatakan syahrul Ramadan, bisa juga dikatakan apa? Ramadan. Baik. Adapun penamaan syahrul Ramadan itu kan diterangkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ya, di ayat-ayat masalah puasa itu. Di sana ada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an. Nah, jelas ya? Baik. Ini dari pembahasan seputar masalah makna Ramadan itu sendiri dan penamaan dari Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kata Nabi jika datang Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga. Ya. Jadi surga itu punya pintu ya. Dan di sini dibahasakan oleh Nabi dengan lafaz jamak. Pintu-pintu. Menunjukkan bukan satu pintu saja. Dan pintu surga itu diterangkan dalam riwayat. Ada dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Al-Bukhari juga. Itu ada 8 pintu. Ada 8 pintu surga. Ya, itu kan ada yang diterangkan dalam hadis ya. Ya. Dalam masalah itu. Nah. Dan di antara pintu yang masyhur itu diterangkan dalam riwayat, yaitu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Itu pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ya. Tidak ada yang masuk ke situ kecuali hanyalah orang-orang yang berpuasa saja. Itu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ada pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad. Itu diterangkan dalam sebagian riwayat. Nah. Baik. Futihat abwabul jannah. Dibukalah pintu-pintu apa? Surga. Nah, diterangkan dalam riwayat yang lain tadi, abwabus sama. Dibukalah pintu-pintu langit. Dan langit juga ada pintu-pintunya. Ya, hanya kita tidak melihatnya ya dari perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala ya tidak menampakkannya kepada makhluknya, tapi kita meyakininya bahwa itu adalah hal yang benar dalam kenyataan. Ya. Adanya surga dan neraka itu adalah hal yang sudah merupakan keyakinan tetap dalam akidah Islam. Baik. Dan dikatakan di sini berikutnya wagul liqat abwabul jahannam. Di riwayat lain tadi dikatakan wagul liqat abwabun nar. Ditutuplah pintu-pintu neraka. Yang dari neraka juga punya pintu-pintu. Nah, punya pintu-pintu. Nah, itu diterangkan di surah Al-Hijr. Jadi kalau neraka itu ada 7 pintu. Ada 7 pintunya. Surga tadi ada 8. Nah, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab. Sesungguhnya jahannam itu kata Allah
telah dipersiapkan untuk mereka seluruhnya, orang-orang kafir. Dan dia punya 7 pintu. Punya 7 pintu. Adapun surga ada 8 pintu. Ya. Ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan surga dibuat 8 pintu, neraka hanya 7 pintu. Ya. Ada hikmah diterangkan oleh para ulama dalam masalah itu. Di antaranya Allah membuka rahmatnya, ya, pengampunannya kepada hamba-hamba yang ingin bertobat kepada Allah. Dan rahmat Allah itu mendahului dari kemurkaannya. Ya. Rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Nah. Baik. Jadi dari mana hadisnya jelas? Jadi hadis ini jelas secara zahirnya ya. Maksudnya surga punya pintu dan neraka juga punya apa? Punya pintu. Nah. Baik. Dan itu dari hal yang kita meyakininya. Ya, terbuka ketika masuk bulan Ramadan. Nah, pas matahari tenggelam di malam Ramadan yang pertama, disitulah pintu-pintu surga akan terbuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan dari penafsiran para ulama, ya. Di sini ada yang mengatakan selain tadi itu dari makna yang sudah kita terangkan ya, ia merupakan pintu hakikat. Surga punya pintu, neraka punya apa? Punya pintu. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan, ya, di sini ketika dikatakan dibuka pintu-pintu surga, itu ibarat dari pengampunan Allah. Rahmat Allah itu terbuka luas untuk orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika dikatakan ditutup pintu-pintu neraka, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, memperkecil dari kejelekan-kejelekan yang ada di bulan Ramadan ini. Ya. Mungkin dari hal-hal yang hendaknya diingat dari makna Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam atau abwabun nar. Baik. Ada juga yang menjelaskan dari mana-mana yang lain dari mana hadis ini. Baik. Kemudian dikatakan di akhir hadis wasul silati syayatin. Di riwayat Muslim dikatakan wasuddifat asyayatin. Ya. Dan dibelenggulah para syaitan. Dibelenggulah para apa? Syaitan. Baik. Jadi di bulan Ramadan itu tidak ada apa? Tidak ada syaitan dari kalangan jin. Ya, karena diterangkan dalam riwayat yang lain, ya, yang dibelenggu itu adalah maradatul jin. Ya, jin-jin yang apa? Yang paling membangkang, yang paling kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ada yang bertanya di sini, kenapa di bulan Ramadan ada dosa dan maksiat? Ada saja yang berbuat dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Katanya syaitan dibelenggu. Nah, ada yang tidak puasa juga. Ya. Ada yang ke masjid, niatnya bukan untuk beribadah. Ya. Macam-macam niatnya orang ke masjid kadang di bulan Ramadan itu. Ya. Ada yang mencuri sendalnya orang. Ya. Ada yang ketemu pasangannya di bulan Ramadan. Macam-macam. Ya. Hanya penampilan saja. Pakai busana muslim atau muslimah. Sebagian begitu ya, bukan semuanya, sebagian. Tapi ada juga yang niatnya memang mencari negeri akhirat. Ya. Nah, itu kata para ulama sudah diterangkan tadi ya. Di hadis yang lain di riwayat An-Nasa'i diterangkan tadi yang dibelenggu itu adalah apa? Maradatus syayatin. Yaitu syaitan yang paling membangkang. Ya. Adapun syaitan yang kecil-kecil itu tidak dibelenggu. Ya, tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ada dosa dan maksiat. Hanya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu apa? Lebih sedikit. Ya, daripada bulan Ramadan itu kan tentunya. Lihat bulan Ramadan itu banyak orang yang baik. Ya mungkin di selain Ramadan dia mungkin agak jarang berbuat ketaatan. Ya, jarang beribadah kepada Allah, jarang bersedekah. Tapi ketika di bulan Ramadan terbuka kebaikan-kebaikan.
Karena para syaitan dibelenggu. Ya. Yang besar-besar tadi itu ya. Tapi ingat, yang kecil-kecil masih ada. Masih ada. Nah, itu diterangkan dalam riwayat yang lain. Ya. Ada juga penafsiran yang lain dari para ulama kenapa masih ada kejelekan di bulan Ramadan. Itu karena jiwa manusia yang jelek. Jadi jiwa itu ada yang dikatakan dalam Al-Quran, ya, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya jiwa itu cenderung mengajak kepada kejelekan. Cenderung mengajak kepada apa? Kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Ya. Jadi walaupun syaitan dibelenggu, misalnya anggaplah seluruh syaitan dibelenggu, tapi ada jiwa yang jelek, itu yang bikin maksiat nanti di bulan apa? Ramadan. Karena memang asal tabiatnya itu tabiat jiwa yang jelek. Tabiat jiwa yang apa? Yang jelek. Dipahami ya? Baik. Yakin dari mana hadis? Asy-syayatin. Syayatin jamak dari kata syaitan. Nah, syaitan dimaklumi ya. Ya, dari makhluk Allah yang dicipta dari api yang menyala-nyala. Dari bangsa jin. Jadi asal syaitan kan dari bangsa apa? Dari bangsa jin. Tapi ingat, syaitan itu juga ada dari kalangan manusia. Ada dari kalangan manusia. Itulah musuh Nabi dan Rasul. Ya, dari kalangan jin dan manusia. Nah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kata Allah. Kami jadikan setiap nabi itu ada musuh. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Jadi kalau berbicara syaitan secara umum, itu bukan hanya jin saja, tapi dia berlaku juga untuk manusia. Tapi yang diikat di bulan Ramadan itu dari kalangan apa? Hah? Maksudnya yang diikat manusia? Yang diikat oleh Allah. Ya, syaitan dari kalangan jin, bukan manusia. Manusia bebas. Ya. Jadi ada syaitan tetap. Kalau memang dia bentuknya memang perilakunya seperti syaitan, dia bebas di bulan Ramadan. Ya, berkeliaran sana sini. Itu yang bikin rusak kadang. Ya, tapi diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikatakan tidak ada kejelekan. Ada kejelekan. Hanya diperkecil. Ya, kadarnya itu beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya dari hadis jelas ya. Nah, dari mana hadis yang telah kita bacakan. Dimaklumi dalam bulan Ramadan itu banyak keutamaan ya. Tadi sudah kita isyaratkan, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkan padanya apa? Al-Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Diterangkan di surah Al-Baqarah ya. Dan juga diterangkan di surah Al-Qadar yang sering juga dibaca ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan, di malam Al-Qadar. Jadi Al-Quran turun di malam Al-Qadar. Ya. Dan kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan lagi yang lainnya. Nah, di bulan Ramadan itu ada syariat puasa. Di mana puasa ini dia merupakan rukun Islam yang keempat. Ya, dari hal yang dimaklumi kan. Sebagian hadis dia dikatakan rukun Islam yang kelima. Dalam riwayat Imam Muslim atau dari Al-Bukhari Muslim kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar, "Buniyal Islam ala khams." Ya, syahadati an la ilaha illallah. Nah, syahadati an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Ya. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Nah, Islam dibagi atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadar Rasulullah. Menegakkan salat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu di hadis Ibnu Umar ya. Tapi di hadis Umar bin Khattab, riwayat Muslim, puasa itu diurutkan di tempat yang keempat. Ya. Ketika Jibril bertanya sama Nabi, apa itu Islam? Maka Nabi terangkan di situ, Islam itu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, Nabi terangkan engkau bersaksi syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah,
menegakkan salat, membayar zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika kamu punya kemampuan ke sana. Nah, ya, makanya dari keutamaan bulan Ramadan terdapat padanya ibadah puasa yang tidak ada didapatkan di bulan-bulan yang lain. Ini kalau kita bicara kewajiban ya, berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Baik. Dan kemudian di antara dari keutamaan bulan Ramadan juga yang lainnya, ya, bulan Ramadan itu merupakan bulan pengampunan. Bulan pengampunan. Seluruh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu bulan pengampunan. Bukan dibagi-bagi seperti yang dikatakan oleh sebagian penceramah itu. Katanya 10 pertama apa itu? 10 kedua apa? 10 ketiga lain lagi. Ya, 10 pertama katanya rahmat, 10 kedua pengampunan, 10 ketiga pembebasan dari apa? Api neraka. Itu hadis tapi tidak kuat ya hadisnya ya. Hadis yang sangat lemah. Bahkan sebagian ulama dia mengatakan hadis yang palsu. Hadis yang palsu. Ya. Nah. Jadi bulan Ramadan bulan pengampunan dari awal Ramadan sampai akhirnya. Tapi dengan syarat dia berpuasa Ramadan baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan karena mengharap. Jadi ada imannya, ada keimanan kepada Allah. Ya, ada keikhlasan dan ada harapan. Ya. Ada akidah yang benar yang diharapkan. Berjumpa dengan Allah. Ini yang dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ya. Diterangkan dalam riwayat yang lain dari riwayat Al-Bukhari Muslim juga. Nah, dari Abu Hurairah, ya, lafaznya itu man qama Ramadan. Ya, siapa yang tegak berdiri di bulan Ramadan, dia lakukan salat tarawih. Sama juga seperti itu karena iman, wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini salat tarawihnya. Itu juga dari sebab-sebab apa? Pengampunan. Baik. Mungkin dari keutamaan bulan Ramadan. Dan kemudian juga di antara keutamaan bulan Ramadan yang lain lagi, ya, diterangkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan selainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini mirip hadis yang telah kita baca tadi di awal ya. Hadisnya agak panjang. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah juga, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suddifati syayatin." Ya. Wa maradatul jin. Nah, wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Wa futihat abwabul jannah walam yughlaq minha babun. Kata Nabi SAW, jika sudah masuk awal puasa Ramadan atau awal bulan Ramadan, dari awal malam hari dari bulan Ramadan, kata Nabi, maka para syaitan dibelenggu dan jin-jin yang paling durjana, yang paling ingkar kepada Allah, yang paling kafir. Ini tadi ya kita bacakan hadisnya. Nah, ditutuplah pintu-pintu neraka dan tidak akan dibuka satupun dari pintu neraka itu. Dibukalah pintu-pintu surga dan tidak akan ditutup darinya satupun pintu. Nah, kemudian diterangkan dalam riwayat atau dalam lafaz setelahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bagi atau dikatakan di situ, wa yunadi munadin kullu lailatin atau kullu lailatin, ya bagi al khairi aqbil wa ya bagi asyarr aqsir. Nah, wadzalika atau walillahi utaqa minan nari wadzalika kullu lailatin atau wadzalika kullu lailatin. Ya. Kemudian dipanggil dari situ, ada yang memanggil, wahai, ini setiap malam dari bulan Ramadan ya, dari malam pertama sampai malam yang terakhir. Ya. Ada yang memanggil dengan suara yang keras di situ. Ya. Pada setiap malamnya, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ya, kemarilah kalian. Ya. Kemari. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, kurangilah kejelekan tersebut.
Dan untuk Allah itu ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ya. Dan itu terjadi di setiap malam. Setiap apa? Malam dari bulan Ramadan. Bukan dibagi-bagi kayak sebagaimana dikatakan oleh sebagian penceramah itu ya. Nanti pembebasan dari api neraka itu di 10 terakhir. Ini tidak kata Nabi ya. Itu dari awal Ramadan sampai akhir. Padanya ada pembebasan dari api neraka. Itu setiap hari. Setiap buka puasa di situ. Dari keutamaan ketika seorang berbuka puasa. Baik. Dari sini diterangkan pada kita banyak keutamaan tadi ya di hadis yang panjang tadi itu. Selain dari yang sudah kita terangkan tadi, masalah ditutupnya pintu-pintu neraka, dibukanya pintu-pintu surga. Dan tadi ada faedah yang lain yang kita baca tadi ya. Di sini diterangkan ya di bulan Ramadan itu tersebar banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Di bulan Ramadan itu akan sedikit kejelekan. Ini keutamaan bulan Ramadan. Ya. Dan setiap harinya pada malam Ramadan itu ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Dari api neraka. Maka kita minta kepada Allah. Ya. Di setiap kita berpuasa di siang hari, di malam harinya, dibuka puasanya, ya itu jangan lepas. Kita minta agar kita dilepaskan dari api neraka. Karena di setiap harinya itu kata Nabi ada hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari siksaan api neraka. Baik. Ini dari keutamaan bulan Ramadan juga ya. Kemudian juga di antara keutamaan yang lain lagi dari keutamaan bulan Ramadan sudah berapa itu? Saya hitung ya. Kita nanti sebentar kita urut. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan lagi yang lain, jadi bisa dihitung ya. 1, 2, berapa lagi? 3. Tadi yang keempat ya. Tapi yang keempat tadi itu ada beberapa keutamaan di situ. Nah. Banyak kebaikan tersebar, kemudian kejelekan sedikit, ya bisa dihitung 1 itu ya. Yang kelimanya tadi bisa dihitung di setiap malam bulan Ramadan itu ada hamba-hamba Allah yang apa? Dibebaskan dari api neraka. Baik. Sekarang keutamaan yang ke-6 dari keutamaan bulan Ramadan. Ya. Ya, di bulan Ramadan itu amalan seorang hamba itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari tempat-tempat pelipat gandaan amalan ya. Itu di bulan apa? Ramadan. Nah, bahkan kalau dia melakukan ibadah umroh, itu kata Nabi sama pahalanya dengan apa? Dengan haji. Ya. Kalau dia umroh di bulan Ramadan itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah." Berumrah di bulan Ramadan itu bisa menandingi senilai dengan apa? Dengan pahala orang yang berhaji. Karena memang dilipat gandakan oleh Allah pahala-pahala di bulan Ramadan itu. Dipahami ya? Baik. Ini dari isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan besarnya pahala di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita rugi ya. Masuk Ramadan malah sibuk dengan dunia. Ya, bahkan kesibukan dunianya lebih padat daripada apa? Kesibukan mencari akhirat. Itu terlihat sebagian orang ya. Bulan Ramadan itu sedikit tidurnya. Bukan tidurnya dia beribadah, sedikit tidurnya karena beribadah. Tapi karena apa? Urus jualannya, ya. Tidak puas siang hari dibuka lagi di malam hari. Sampai sahur kadang. Ya. Tidak puas dia bergantian lagi dengan keluarganya yang lain. Karena orang tidak tidur kadang. Sangkaan mereka begitu kan? Tapi arahnya ke dunia semuanya. Ke dunia. Harusnya itu di bulan Ramadan ketika kita tahu di situ amalan ibadah dilipat gandakan, kita bersemangat di situ beribadah kepada Allah. Kapan lagi kalau bukan di bulan Ramadan kita beribadah? Ya, kesempatan di situ kan? Orang berumrah saja itu sama dengan ibadah haji pahalanya. Iya. Itu isyarat dari Nabi ya. Ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu, mirip, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau dia umrah di bulan selain Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu khusus, itu pahalanya sama dengan apa? Sama dengan haji. Ya. Sama dengan haji.
Baik, makin dari isyarat-isyarat ya yang hendaknya kita giatkan di bulan Ramadan. Banyak ibadah yang kita bisa lakukan. Ya, dari ibadah yang wajib yang sudah kita rutinkan itu dijaga. Apalagi ibadah-ibadah sunnah diperbanyak di situ. Dijaga baik-baik salat rawatibnya dan seterusnya. Sedekahnya, membaca Al-Qur'annya ditambah porsinya. Ya, di bulan Ramadan dipersedekah, ditambah porsinya. Jangan disia-siakan. Ini hanya bulan yang datang setahun sekali. Ya, ibarat tamu yang datang begitu kan? Yang hanya sekali setahun datang. Maka jangan disia-siakan datangnya bulan Ramadan ini. Baik. Kemudian juga di antara keutamaan bulan Ramadan yang lain lagi, yang sudah keutamaan yang keberapa? Dari yang kelima ya. Sekarang yang ketujuh. Atau yang keenam? Yang ketujuh ya. Baik. Hitung aja ya. Kadang kita tidak bisa hitung semuanya. Baik, kemudian kalau dari keutamaan bulan Ramadan yang lain lagi, di bulan Ramadan ini ada satu malam. Ya. Yang dia kata Allah dalam Al-Qur'an itu khairun bin alfi syahr. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang beramal di malam itu bisa mengalahkan, lebih baik daripada orang yang beramal selama 1000 bulan. Berapa 1000 bulan kalau dikali-kalikan itu? 84 tahun 4 bulan. Ya, itu kalau ada yang sampai umurnya seperti itu 84 tahun 4 bulan. Ada juga yang meninggal sebelumnya usia 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Tapi ini satu malam di bulan Ramadan itu bisa mengalahkan dari apa? Orang yang beramal selama 84 tahun 4 bulan. Itulah malam apa? Al-Qadar. Itulah dikatakan dalam surah Al-Qadar itu kan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan dikatakan sama ya. Berarti kan bahasa ayatnya khairun, lebih baik. Dan kalimat lebih baik itu tidak ditahu berapa kali lipatnya. Mungkin 2 kali lipatnya, mungkin 10 kali lipatnya, mungkin 1000 kali lipatnya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi intinya apa? Lebih baik. Inilah kenapa umat Islam itu dia merupakan umat yang lebih utama daripada umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu itu kan umurnya panjang-panjang ya. Coba perhatikan Nabi Nuh alaihissalam. Berapa umurnya Nabi Nuh alaihissalam? 950 tahun. Tinggal kurang 50 tahun, 1000 tahun umurnya. Iya. Iya. Nabi Ibrahim itu umurnya ratusan. Beliau punya anak itu nanti umur 100 lebih. Iya. Masih kuat. Beda dengan kita ya. Nah. Dari Musa juga itu umurnya panjang-panjang, Bani Israel. Tapi umat Islam umurnya ringkas, bisa mengalahkan umurnya umat Nabi Nuh yang 1000 tahun itu. Iya. Atau lebih daripada itu. Bayangkan 1 tahun dia dapat saja itu malam Al-Qadar, dia beribadah di situ. Ibadah apa saja? Mau salat wajibnya, mau salat sunnahnya, mau sedekahnya. Iya. Apa saja yang dia lakukan di situ dari kebaikan. Membaca Al-Qur'annya itu dilipat gandakan oleh Allah. Melebihi dari amalan orang yang beramal selama 1000 bulan. Ya, itulah malam Lailatul Qadar. Itu yang dicari di 10 malam terakhir Ramadan. Terutama di malam-malam ganjilnya. Dan tidak diterangkan di situ ya, tidak disebutkan oleh Allah di malam apa. Agar kita itu bersemangat pada setiap malamnya. Kalau disebutkan hanya malam ini misalnya, nah, kadang orang hanya fokus di situ saja. Ya. Malam lain mereka tidak mau beribadah. Tapi disengaja di hikmah dari Allah tidak ditampakkan dia. Dan jelas di bulan Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, itu ada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diterangkan satu surah penuh dari keutamaan malam Al-Qadar itu sendiri. Baik. Kemudian di antara keutamaan lagi yang lain sedikit lagi ya, kita lengkapi dari pembahasan ini. Nah, tadi sudah ya, sudah 7 keutamaan ya. Ya, di bulan Ramadan juga ini ada syariat i'tikaf. Ya, syariat apa? I'tikaf. Itu tidak ada di syariat yang lain, di bulan yang lain yang lebih utama daripada di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW itu ketika masuk 10 terakhir Ramadan, beliau i'tikaf. Ya, di masjid ya. Bukan di rumah tapi di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid.
Dan jangan kalian menggauli mereka, para istri itu. Ya, sedangkan kalian masih beriktikaf di mana? Di masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf, diterangkan dalam hadis-hadis. Mulai dari 10 malam terakhir di malam 21 ketika matahari tenggelam sampai akhir Ramadan. Ya, sampai akhir bulan Ramadan. Iktikaf beliau fokuskan ibadah di situ. Ya. Dan para sahabat itu di masa dahulu itu ketika semakin Ramadan semakin mau hilang, mau berakhir begitu, mau pergi, itu masjid semakin banyak yang datang. Ya. Beda dengan kita, terbalik kalau kita ya. Ya. Kita itu kadang kalau awal-awal saja masjidnya apa? Ramai, penuh, full, bahkan lewat batas begitu. Di akhir Ramadan itu sudah sedikit. Padahal sudah di situlah yang paling utamanya sebenarnya. Hanya manusia apa? Lalai di situ. Beda kalau para as-salaf di masa dahulu. Semakin Ramadan mau pergi, mau beranjak pergi, itu mereka semakin giat beribadah. Nabi mencontohkan perkara itu. Boleh tinggal di masjid siang malam iktikaf. Ya. Mencari malam al-qadar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ibadah-ibadah para as-salaf diingat seperti ini. Nah, baik. Jadi ini ada 19 tentang sebagian dari keutamaan bulan Ramadan ya. Kalau mau dicari lagi masih banyak keutamaan yang lain karena waktu yang membatasi kita. Saya tutup dengan hadis yang lain lagi dari hadis riwayat dari riwayat Imam Al-Bukhari Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syahrani la yanqusani, syahra Idin, Ramadan wa Dzulhijjah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 bulan. Yang 2 bulan ini tidak akan ada kekurangannya. Penuh dengan keutamaan. Yang mana pada 2 bulan ini ada bulan Id di situ. Ada bulan apa? Id. Nabi terangkan yang pertama Ramadan karena padanya ada Idul Fitri ya di akhirnya. Dan yang kedua adalah bulan apa? Dzulhijjah. Ini 2 bulan yang tidak ada kekurangan karena banyaknya keutamaan di situ yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kira itu dari sebagian pembahasan bisa diterangkan dari keutamaan bulan Ramadan, dan ini dari hal yang hendaknya memacu kita untuk mempersiapkan diri sebelum masuknya bulan Ramadan dari ibadah, terutama dari amalan hati. Ya, persiapkan keikhlasan kepada Allah, ya, kesabaran, ridho kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, dan senantiasa bersyukur kepada Allah dalam menyambut ya keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya. Sedikit ya dari pembahasan ini, semoga ada manfaatnya. Ada yang tanyakan dari pelajaran seputar masalah Ramadan atau yang lainnya? Coba diulangi keutamaan bulan Ramadan yang sudah diterangkan. Yang pertama tadi apa? Poin-poin aja. Bulan diturunkan padanya Al-Quran, atau di hadis ya, hadis yang telah kita baca. Di bulan Ramadan itu kan ada 3 keutamaan di situ ya. Yang tadi punya hadisnya, jika datang Ramadan dibukalah pintu-pintu surga, 1. Yang kedua, tutuplah pintu-pintu neraka, 2. Yang ketiga, dibelenggu pada syaitan. Ini ditafsirkan di hadis yang lain, yang dibelenggu itu adalah syaitan yang paling membangkang. Paham ya? Sudah 3 ya. Yang keempat, apa tadi? Bulan diturunkan padanya apa? Al-Quran. Yang kelima, bulan pengampunan dosa. Yang keenam, ya, bulan yang dilipat gandakan pahala di situ. Yang ketujuh, bulan yang padanya ada malam Al-Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan ketika dia beramal di situ. Ini tidak ada di bulan yang lain. Yang kedelapan, ya, padanya ada syariat iktikaf, ya, mencari malam Al-Qadar,
keutamaan. Yang kesembilan, apa? Ya tadi itu tidak disebut tadi ya, yang 3 keutamaan tadi itu. Ya, di bulan Ramadan itu kebaikan apa? Banyak tersebar. Kejelekan apa? Diperkecil. Dan setiap malam itu ada apa? Hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Dan tadi sudah diterangkan di hadis yang terakhir yang kita baca. Ya, bulan Ramadan ini bersama dengan bulan Dzulhijjah, dia merupakan bulan yang tidak ada apa? Kekurangan padanya. Penuh dengan kelebihan, kemuliaan, begitu ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang dari pembahasan kita, semoga ada manfaatnya sedikit dan kalau ada Quran mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.